Salschiga Braves. Blair D. Bear Hanspeace Technology Organisation Meyer. Hagamehederen. Filayer said Mace was in. Ezalos Menushawias Kenentrin. Sam Roman Kosong Dadiki Successan. Ired Yay Jeremy Au. Venture capitalists. Weir Sidiel. MBA in Harvard. Weir Fixie and Naya Handido Paden. Hadit me, I'm in Dewar Beaver Startup. Wash I asked Boy Shore. Minyo for the end worst ger. And it bay wasn't pretty. Barson be ranking men will calling and some starring in. A docu transcript, somebody. So Comunitas, si global.project.org, bravespa.com, $songs, for seeing break. Jeremy Au dan Koh Hong Eng menjelaskan perjalanan transformasi digital yang kompleks dan menarik di sektor publik, peran kepemimpinan Huawei dalam penelitian dan pengembangan, dan ketangguhan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan geopolitik. Transformasi digital sektor publik Koh Hong Eng, Global Chief Public Services Industry Scientist di Huawei, memulai karirnya di kepolisian Singapura, di mana ia mengalami secara langsung kekuatan transformatif dari digitalisasi. Pada tahun 1990-an, Singapura mulai mengkomputerisasi laporan polisi, sebuah langkah signifikan menuju layanan publik yang lebih efisien. Pengalaman awal ini menjadi dasar bagi pekerjaannya di Huawei, di mana dia sekarang memimpin tim sektor publik global. Dia menyoroti proyek-proyek penting seperti layanan publik online dan infrastruktur broadband untuk pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang berpusat pada warga dan meningkatkan efisiensi di berbagai lembaga pemerintah. Proyek-proyek ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Singapura untuk menjadi pemimpin pemerintahan digital. Transformasi digital yang sesungguhnya, menurut Koh, membutuhkan pendekatan tingkat tinggi yang terkoordinasi. Beliau menekankan pentingnya jaringan, cloud, dan platform terpadu untuk mencapai tujuan ini. Mengatasi kelambanan birokrasi dan mencapai efisiensi membutuhkan pendekatan terpadu, di mana berbagai departemen pemerintah bekerja sama dengan mulus. Salah satu tantangan penting dalam transformasi digital adalah mengatasi sifat terkotak-kotak dari lembaga-lembaga pemerintah. Koh mencatat bahwa banyak negara berjuang dengan upaya digitalisasi yang berpusat pada departemen. Untuk mengatasi hal ini, beliau menganjurkan konsep satu jaringan, satu cloud, satu platform, yang memastikan bahwa berbagai lembaga dapat berbagi sumber daya dan data dengan aman dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan efektivitas layanan pemerintah secara keseluruhan. Ia mengatakan, setiap negara, setiap pemerintah tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu dalam hal digitalisasi dan transformasi digital, namun kebanyakan dari mereka cenderung melakukannya secara departemen sentris. Jadi, Kementerian Pendidikan ingin melakukan hal mereka sendiri. Kementerian Keuangan melakukan hal mereka sendiri. Kementerian Sosial ingin melakukan hal mereka sendiri, yang tidak salah. Mereka melakukan apa yang mereka kuasai, namun dalam perspektif pemerintah secara keseluruhan, karena warga negara atau pengusaha atau pengunjung melihat pemerintah sebagai satu kesatuan, saya tidak melihat Anda sebagai lembaga yang berbeda. Jadi itu penting. Dan tidak hanya itu, kita tidak hanya berbicara tentang layanan kepada masyarakat, layanan yang berpusat pada masyarakat, kita juga berbicara tentang penggunaan infrastruktur dan anggaran negara. Wawasan Koh mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi digital di Singapura dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk stabilitas pemerintah, tingkat melek huruf yang tinggi, dan kemauan untuk berinvestasi di bidang teknologi. Namun, beliau juga mengakui bahwa mereplikasi kesuksesan Singapura di negara lain cukup menantang karena adanya perbedaan lingkungan dan parameter. Transformasi digital di sektor publik juga melibatkan upaya untuk mengatasi tantangan birokrasi yang signifikan. Koh menekankan bahwa banyak negara menghadapi hambatan internal ketika berbagai departemen melindungi infrastruktur dan data mereka sendiri. Untuk mengatasi hal ini, beliau menyarankan bahwa transformasi digital yang sukses seringkali membutuhkan struktur organisasi yang lebih tinggi daripada departemen individu. Hal ini memastikan pendekatan terpadu dan menghindari konflik kepentingan yang dapat menghambat kemajuan. Sebagai contoh, Koh menunjukkan bagaimana Tiongkok menciptakan Biro Manajemen Big Data yang melapor langsung ke gubernur provinsi dan organisasi SDAIA, Otoritas Data dan AI Arab Saudi, yang menggerakkan Pusat Data Nasional, Cloud, dan Inisiatif AI. Struktur ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek transformasi digital diimplementasikan secara efektif dan seluruh pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan penelitian dan pengembangan Huawei. Komitmen Huawei terhadap penelitian dan pengembangan tidak tertandingi dengan lebih dari 55% dari 200.000 karyawannya didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan di seluruh dunia. Koh menyoroti investasi yang signifikan di wilayah seperti Singapura dan Eropa yang mendorong inovasi cepat dan keunggulan kompetitif Huawei. Tumpukan teknologi terintegrasi Huawei memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan cepat dan efektif. Fokus pada inovasi berkelanjutan dan solusi yang berpusat pada pelanggan telah menempatkan Huawei sebagai pemimpin global dalam bidang teknologi.
Investasi substansial perusahaan dalam R&D terbukti dalam komitmen keuangannya menghabiskan lebih dari 20% pendapatannya untuk penelitian dan pengembangan. Kepemimpinan paten global Huawei yang memegang posisi teratas dalam aplikasi paten selama 6 tahun berturut-turut menggarisbawahi dedikasinya terhadap inovasi. Mr. Koh mencatat, jika Anda melihat pengeluaran kami beberapa tahun terakhir, kami menghabiskan lebih dari 20% dari pendapatan kami untuk penelitian dan pengembangan. Saya rasa rata-rata perusahaan teknologi barat hanya sekitar 10%. Jadi kami menghabiskan 2 kali lipat dari itu, dan pengeluaran, jumlah karyawan yang kami miliki, dan pendaftaran paten. Inilah sebabnya mengapa kami melakukannya dengan baik secara konsisten selama bertahun-tahun meskipun ada tekanan internasional dan, tentu saja, meskipun ada COVID. Salah satu kunci keberhasilan Huawei dalam R&D adalah kehadirannya secara global. Dengan laboratorium R&D di seluruh dunia, termasuk sejumlah besar di Eropa, Huawei dapat memanfaatkan bakat dan perspektif yang beragam. Jangkauan global ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berbeda. Pendekatan Huawei terhadap R&D juga ditandai dengan kesediaannya untuk berinvestasi dalam penelitian dasar. Perspektif jangka panjang ini memungkinkan Huawei untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sangat andal dan efektif. Misalnya, pekerjaan perusahaan pada teknologi AI dan pembelajaran mesin telah menghasilkan kemajuan signifikan yang bermanfaat bagi berbagai industri, mulai dari perawatan kesehatan hingga telekomunikasi. Aspek penting lainnya dari kepemimpinan R&D Huawei adalah fokusnya pada solusi menyeluruh. Dengan mengembangkan teknologi yang menjangkau seluruh rangkaian, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan cloud, Huawei memastikan bahwa produknya sangat terintegrasi dan dioptimalkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menyederhanakan penerapan dan manajemen bagi pelanggan. Dalam bidang kesehatan misalnya, Huawei mengembangkan sistem titik akses Wi-Fi baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik rumah sakit. Dengan memisahkan pengontrol, unit radio, dan antena menjadi 3 komponen yang berbeda, Huawei menciptakan sistem yang dapat mendukung hingga 64 antena dari satu titik akses. Inovasi ini memastikan konektivitas yang andal untuk perangkat medis, bahkan ketika pasien berpindah-pindah di rumah sakit, sehingga meningkatkan perawatan dan keselamatan pasien. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan juga memainkan peran penting dalam strategi R&D Huawei. Perusahaan secara aktif mencari umpan balik dari pelanggan dan menggunakan masukan ini untuk memandu upaya pengembangannya. Hal ini memastikan bahwa inovasi Huawei selaras dengan kebutuhan pelanggan dan permintaan pasar, sehingga mendorong kepuasan dan pertumbuhan bisnis. Ketahanan geopolitik. Menghadapi tantangan geopolitik telah menjadi aspek penting dalam strategi Huawei. Koh membahas bagaimana perang dagang ASEAN-Tiongkok dan tekanan politik lainnya telah berdampak pada Huawei. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Huawei telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Selama krisis seperti COVID-19, Huawei mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan memastikan pengiriman produk yang andal. Koh menyoroti pendekatan proaktif Huawei, seperti pengiriman peralatan kedua untuk memastikan pengiriman tepat waktu untuk acara besar meskipun ada pembatasan karantina wilayah. Tingkat komitmen terhadap kebutuhan pelanggan ini menggarisbawahi budaya Huawei yang berpusat pada pelanggan. Tantangan geopolitik juga mendorong Huawei untuk menjadi lebih transparan dan terbuka. Perubahan ini pada akhirnya menguntungkan perusahaan, membantu Huawei membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan di seluruh dunia. Dengan meningkatkan transparansi, Huawei mampu menangkal persepsi negatif dan menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang beretika dan produk berkualitas tinggi. Budaya serigala, Huawei memainkan peran penting dalam ketahanannya. Budaya ini menekankan ketekunan, kerja sama tim, dan sikap pantang menyerah. Koh menjelaskan bahwa mentalitas ini mendorong karyawan Huawei untuk terus berjuang meraih kesuksesan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Budaya ini bukan hanya tentang upaya individu, tetapi juga tentang kekuatan kolektif dengan karyawan yang bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Dia berkata, budaya serigala Huawei berarti tidak pernah menyerah. Kami berusaha keras, kami tidak akan pernah mengatakan tidak, dan kami berusaha sekuat tenaga untuk berhasil. Budaya ketekunan dan kerja sama tim ini sangat penting dalam membantu kami menavigasi dan berkembang di tengah tantangan geopolitik. Rasa krisis dan urgensi yang tertanam dalam budaya perusahaan Huawei juga mendorong inovasi dan ketangkasan. Karyawan secara konstan didorong untuk mendorong batas-batas dan mengeksplorasi solusi baru, memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dan tangguh di pasar global yang berubah dengan cepat. Pola pikir proaktif ini membantu Huawei beradaptasi dengan tekanan eksternal dan mempertahankan posisi kepemimpinannya. Ketangguhan Huawei juga terlihat dalam manajemen rantai pasokannya. Perusahaan telah mengembangkan strategi yang kuat untuk mengelola gangguan dan memastikan kelangsungan operasi. Selama pandemi COVID-19, kemampuan Huawei untuk mengirimkan produk lebih cepat daripada pesaing meskipun ada tantangan rantai pasokan global menyoroti praktik manajemen yang efektif dan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, jejak global Huawei dan kumpulan talenta yang beragam berkontribusi pada ketahanannya.
Dengan memanfaatkan keahlian dari seluruh dunia, Huawei dapat beradaptasi dengan kondisi pasar dan lingkungan peraturan yang berbeda. Perspektif global ini membantu perusahaan menavigasi ketegangan geopolitik dan terus mengembangkan bisnisnya. Kemampuan beradaptasi perusahaan ini lebih jauh ditunjukkan dengan pendekatannya terhadap standar terbuka dan interoperabilitas. Huawei memastikan bahwa teknologinya dapat bekerja secara mulus dengan sistem lain, memberikan fleksibilitas kepada pelanggan, dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi Huawei di pasar global. Diskusi ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas transformasi digital, pentingnya kepemimpinan R&D, dan ketangguhan yang diperlukan untuk menavigasi tantangan geopolitik. Perjalanan Koh dari Kepolisian Singapura hingga memimpin tim sektor publik global Huawei menjadi contoh dampak transformasi digital pada layanan publik. Komitmen Huawei terhadap penelitian dan pengembangan mendorong inovasi, berkelanjutan dan keunggulan kompetitifnya, sementara ketahanannya dalam menghadapi tantangan geopolitik menggarisbawahi kekuatan budaya perusahaannya. Secara keseluruhan, wawasan dari Bapak Koh Hong Eng dan pengalaman Huawei memberikan peta jalan untuk memanfaatkan teknologi guna mendorong perubahan yang berarti, berinovasi secara terus-menerus, dan tetap tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal. Berfokus pada kebutuhan pelanggan, berinvestasi dalam R&D, dan membina budaya perusahaan yang kuat dapat membantu organisasi menavigasi kompleksitas lanskap digital modern dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Destrin Soviketla, Ming Shurden, Brave. Iguedi frame tipos episodin, chiamo seguir col podcast and duas avada colleg and you do a cap para mention that any feeling can be paint to Shannon and nothing. Quan shui, you get bravec.com best the conte angede, samber che and comunitas. Take her this is all porridge.